Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigu awajillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala misalihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amidin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'ludhi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba as-safil hani wa habu ya guni. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'atan bil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah dengan hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin fikih dan tauhid dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mohon maaf ya karena isyanya sedikit malam untuk beberapa hari ini sehingga kedatangan saya sedikit mendekati pukul 8:30. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, langsung saja kita ikuti materi yang pertama, kitab Jawharatul Tauhid. Kita lanjut bait yang ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Wa 'indana anna du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u. Wa 'indana, dan menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna du'a yanfa'u, bahwasanya doa itu bermanfaat. Kama minal Qur'ani, sebagaimana dari Qur'an, wa'dan, ada janji, yusma'u, yang telah kita simak, yang kita dengar. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbudu'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu telah berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku kabulkan doamu. Janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tatkala kita berdoa, Allah kabulkan doa kita. Berarti doa itu bermanfaat menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Doa memiliki definisi, yaitu huwa talabu ala sabili tadarru'. Doa adalah memohon dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati kepada Allah yang maha sejati.
Sebagian ulama doa adalah raf'ul hajat ila rafi'id darajat. Ya. Raf'ul hajat, mengangkat hajat, mengangkat kebutuhan. Ila rafi'id darajat, kepada zat yang maha mengangkat derajat. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, doa itu bermanfaat lil ahya'i wal amwat, baik bagi yang masih hidup atau yang sudah wafat. Wa dharun lahum in da'auta 'alaihim, bahkan doa pun bisa menjadi bahaya jika kamu berdoa buruk atas mereka, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Jadi doa itu bisa bermanfaat dan doa pun bisa berbahaya. Wa huwa yanfa'u fil qada'il mubrami wal mu'allaq. Doa pun bermanfaat di dalam qada mubram dan qada mu'allaq. Ya, qada mubram, qada yang sudah pasti terjadi, yang tidak dikaitkan dengan apapun. Sedangkan kalau qada mu'allaq, qada yang dikaitkan dengan doa. Musibah turun, Allah kaitkan dengan doa. Seandainya berdoa, musibah itu Allah angkat. Maka kita pun berdoa, maka musibah yang kita hadapi Allah hilangkan. Itu qada mu'allaq. Begitu juga misal seseorang membutuhkan rizki yang banyak, uang yang banyak untuk keperluan keluarganya, kebutuhan pribadinya. Allah kaitkan kebutuhannya itu dengan doa. Tak kala dia berdoa, Allah kabulkan doanya, Allah kasih dia rizki yang banyak. Itu namanya qada mu'allaq. Nah, mana yang mubrom, mana yang mu'allaq, kita kan nggak tahu. Maka jangan pernah sekalipun kita meninggalkan doa. Seseorang sakit, mungkin saja kesembuhannya itu Allah kaitkan dengan doa. Seandainya dia berdoa dengan sepenuh hati, dengan setulus jiwa, Allah sembuhkan dia dari penyakit. Sebab kesembuhannya Allah kaitkan dengan doa. Ketika dia tidak berdoa, kesembuhan tidak kunjung datang. Karena Allah telah menghubungkan kesembuhan dia dengan doa. Ya, seseorang yang tidak kunjung dapat keturunan, tidak kunjung dapat jodoh, ternyata tidak pernah berdoa atau kurang-kurang mantap berdoa. Ternyata Allah telah mengaitkan keturunan yang dia akan dapatkan dengan doa yang dia panjatkan sepenuh jiwa. Tatkala dia bersungguh-sungguh dalam berdoa, disertai dengan sholat dan sabar, Allah kasih dia keturunan. Oh, ternyata itu adalah qada mu'allaq. Dan kita, sekali lagi saya bilang, tidak tahu mana qada yang mu'allaq, mana qada yang mubram. Baik. Jadi yang namanya doa ya tetap bermanfaat, baik di dalam qada mu'allaq atau qada mubram. Untuk qada mu'allaq sudah saya jelaskan. Bagaimana untuk qada mubram? Sesuatu yang harus mesti terjadi. Meskipun kita berdoa, gak bakal itu doa kita menyebabkan terangkatnya musibah yang sudah menjadi qada mubram, atau bisa menyebabkan kedatangannya kesembuhan karena sudah jadi qada mubram, atau bisa menolak bahaya karena sudah jadi qada mubram. Bagaimana? Katanya manfaat doa terhadap qada mubram juga. Wa ammal qada'ul mubramu fanaf'uhu fihi tanzilul lutfi minhu subhanahu wa ta'ala lidai. Nah, doa bisa bermanfaat di dalam qada mubram adalah bukan di dalam masalah sesuatu yang sudah jadi qada mubram itu kemudian tidak terjadi, tidak. Akan tetapi qada mubram tetap terjadi, hanya Allah menurunkan kelembutannya kepada orang yang berdoa itu. Sehingga sedahsyat apapun musibah yang dia dapatkan, bencana yang terjadi, orang yang tetap terus berdoa kepada Allah akan mendapat kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti yang lain yang mendapat musibah, dia menggerutu, jengkel, gak terima, gak ikhlas, gak ridho, gak tawakal. Nah, orang yang berdoa tidak. Allah kasih dia kelembutan, Allah kasih dia kesabaran, Allah kasih dia sifat tawakal dan pasrah, sehingga dia rela menerima, bersabar atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala karena doa atau sebab doa yang dia panjatkan kepada Allah azza wa jalla.
Yaitu manfaatnya doa di dalam qadha mubram, ya. Qadha dibagi menjadi mubram dan mu'allaq. Ini kalau berdasarkan ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus apa yang Ia kehendaki. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu, dan Ia pun menetapkan sesuatu apa yang Ia kehendaki. Wa indahu umul kitab, dan Ia memiliki umul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Segala apa yang tertera di Lauhul Mahfuz boleh jadi Allah menetapkannya, boleh jadi Allah menghapusnya. Nah, qadha mu'allaq dan qadha mubram itu kalau dikaitkan dengan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, bukan yang ada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, amma bihasabil ilmi fajami'ul asya'i mubramatun idzil ilmu la yataghayyaru albatata. Kalau ilmu Allah itu pasti akan terjadi semuanya. Semuanya mubrom, gak ada yang mu'allaq. Apa yang sudah Allah ketahui bakal terjadi, pasti bakal terjadi. Mau doa ke, mau berhati-hati, mau pelan-pelan, pasti bakal terjadi. Kenapa? Karena itu sudah menjadi ilmunya Allah. Allah sudah ketahui bahwa ini akan terjadi. Maka nanti ilmunya Allah itu ya nanti berbarengan dengan iradatnya Allah, dengan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sebagaimana malam ini kita mengaji, Allah sudah tahu di dalam ilmunya Allah bahwa malam ini kita akan ngaji. Nah kemudian iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berkehendak, lalu Allah berkuasa, maka datanglah kita pada malam hari ini dengan waktu, jumlah, ketentuan yang sudah Allah kehendaki sebelum Allah menciptakan kita semua. Ya, kayak gini aja lah. Kita tahu nih, ya, kita tahu sebuah bangunan rumah, ya. Kita tahu sebuah bangunan rumah yang akan dibangun di bulan Februari. Ya, sudah kegambar bangunannya seperti ini, ya. Yang membangunnya sekian orang dengan biaya sekian. Lalu kemudian kita tentukan mulai pembangunannya hari anu, ya. Kemudian kita tentukan juga jam sekian mulai pembangunannya, mulai dari jam sekian sampai jam sekian selesai, tanggal sekian harus sudah beres. Nah, pada waktunya datang, barulah kita misalnya mengupah seseorang, membayar seseorang. Nah itu sama dengan ilmu, kehendak, dan kuasa. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kalau dikaitkan dengan yang sebenarnya, walillahil masalul a'la, kita tidak akan bisa menjangkau ilmu, iradat, dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sebatas pendekatan saja. Bahwa ilmu Allah, iradat Allah, kudrat Allah itu tidak pernah berseberangan, tidak pernah berbeda. Nah, Allah pada ilmunya telah menetapkan segala sesuatu yang pasti bakal terjadi. Cuman ada yang sudah Allah kasih tahu kepada malaikat, ada yang belum. Ada yang tercatat di Lauhil Mahfuz lalu Allah hapus, ada yang tetap tercatat sampai hari kiamat tidak dihapus lagi. Nah, maka dibagilah menjadi qadha mu'allaq dan qadha mubram itu berdasarkan apa yang tercatat di mana? Lauhul Mahfuz. Adapun berdasarkan ilmu Allah, maka segala sesuatu adalah mubramah, pasti bakal terjadi. Sebab ilmu Allah tidak akan pernah terjadi perubahan. Ilmu Allah bersifat azali, bersifat qadim, dan bersifat baqa, abadi selama-lamanya, dan tidak pernah diawali dengan ketiadaan, dengan kebodohan. Nah, ini berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi doa itu bermanfaat di dalam qadha mu'allaq dan qadha mubram. Begitu pula doa bisa menjadi bahaya apabila kita mendoakan buruk kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, al-qatilu bid-du'ai kal-qatili bisayfi. Orang yang membunuh dengan doa sama seperti membunuh dengan pedang. Ketika dia adalah orang soleh, doanya Allah ijabah, lalu dia mendoakan buruk sama orang lain.
kemudian doa itu dia ijabah oleh Allah, sedangkan yang ia doakan tidak berhak mendapat keburukan itu, maka dia telah berdoa dengan doa yang diijabah oleh Allah, tapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia mendoakan buruk kepada orang yang tidak berhak mendapatkan keburukan. Ya, maka orang yang punya doa yang diijabah sama Allah, berhati-hatilah, ya. Berhati-hatilah. Kenapa? Karena tadi orang yang membunuh dengan wasilah doa sama seperti membunuh dengan wasilah pedang. Orang yang mendatangkan penyakit dengan wasilah doa sama seperti orang yang memberi penyakit dengan wasilah pedang ataupun pisau. Menyakiti dengan doa sama dengan menyakiti dengan senjata. Maka berhati-hatilah di dalam doa jika memang kamu diberikan doa yang ijabah, yang makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa iya sih ada orang yang dengan doa makbul mendoakan buruk kepada orang lain? Allah sudah sempat sampaikan dalam Quran kisah Bal'am bin Ba'ura yang Allah berikan Ismul A'zam kepadanya. Lalu Ismul A'zam itu oleh Bal'am bin Ba'ura ia gunakan untuk mendoakan buruk kepada Nabi Musa, dan Allah kabulkan doanya sehingga Nabi Musa tersesat, ya, di gurun pasir, gurun Sahara sekian waktu lamanya, ya, berangkat pagi start dari tempat A, sore kembali ke tempat yang sama, begitu tiap hari dan seterusnya. Itu adalah wasilah daripada doa Bal'am bin Ba'ura. Dia berdosa Bal'am bin Ba'ura. Bahkan Allah perumpamakan Bal'am ini seperti seekor anjing. Watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fangsalahu minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Bal'am bin Ba'ura seperti seekor anjing yang tidak pernah merasa puas, selalu menjulurkan lidahnya. Padahal Allah sudah kasih kekayaan, harta yang melimpah, doa yang mustajab, santri yang banyak, tapi dia tetap tergiur dengan tawaran daripada Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga dia pun mengikuti permintaan Fir'aun untuk mendoakan keburukan atas Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, berarti dari situ yang namanya doa manfaat, Pak. Tetap ada pengaruhnya. Maka jangan sampai kita pernah meninggalkan doa karena bersandar dengan takdir. Ah, saya mah nggak mau doa lah. Kenapa? Wong sudah ada takdirnya kok. Kalau saya ditakdirkan jadi orang kaya, ya tetap jadi orang kaya meskipun tidak berdoa. Kalau saya ditakdirkan jadi orang miskin, meskipun saya doa ya tetap miskin. Jadi saya mah nggak mau berdoa lah. Kenapa? Saya mah mau bersandar dengan takdir saja. Ini boleh nggak kayak gitu? Boleh tidak? Tidak boleh. Yang ngasih kenyang siapa? Allah. Boleh tidak? Kita bersandar dengan takdir Allah. Kenyang itu takdir Allah bukan? Takdir Allah, Pak. Kalau nggak ditakdirkan kenyang, nggak bakal kenyang kita. Seandainya Anda tidak pernah berdoa karena bersandar dengan takdir, sekarang Anda jangan makan. Bersandar dengan takdir bahwa Allah yang mentakdirkan Anda itu kenyang. Seandainya Anda itu ditakdirkan kenyang oleh Allah, tidak makan pun tetap kenyang. Seandainya Anda ditakdirkan tidak kenyang oleh Allah, meskipun makan banyak tidak pernah kenyang. Sekarang nggak usah makan, bersandar dengan takdir kenyang. Mau nggak? Kan nggak mau. Begitu pula dengan doa, jangan pernah bersandar dengan takdir sehingga meninggalkan doa. Nah, kenapa ini dibahas? Ya karena ada kelompok-kelompok ahli bid'ah yang mengatakan doa itu tidak bermanfaat. Siapa mereka? Kaum Mu'tazilah. Ya sering kita dengar ya, kaum Mu'tazilah. Mereka ini berpendapat ad-du'a'u la yanfa'u, doa tidak manfaat. Tapi Mu'tazilah dengan keyakinan semacam itu, kita tidak menghukumi mereka murtad ataupun kafir. Kenapa? Karena mereka mentakwilkan doa yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Tatkala Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min atau Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, ini surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berkata kepada kamu sekalian,
Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku kabulkan doamu. Menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya di sini ayat menceritakan tentang keharusan berdoa, yaitu memohon sesuatu dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Mu'tazilah, ayat ini meskipun lafadznya adalah perintah doa, maknanya bukan doa tapi ibadah. Jadi mereka mentakwil doa dengan ibadah. Tatkala Allah katakan ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Mu'tazilah bukan doa perintah di situ tapi ibadahlah kepadaku. Astajib lakum, aku kabulkan doamu. Kan kalau kita gitu. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan istijabah di sini maknanya adalah sawab. Ud'uni, kata mereka Mu'tazilah, berdoalah kepadaku, kepada Allah. Astajib lakum, aku kasih kalian pahala. Itu menurut Mu'tazilah. Kalau kita kan enggak, berdoalah kepadaku, kata Allah, aku kabulkan doamu. Jadi doa dalam ayat ini ya doa dengan sebetul-betulnya, bukan memiliki makna ibadah. Sehingga dengan alasan inilah kita tidak mengatakan bahwa Mu'tazilah itu kafir, meskipun mereka berpendapat doa itu tidak bermanfaat. Kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u, sebagaimana ada janji dari Quran yang disimak, yang didengar, yang kita ketahui. Kita mengatakan doa itu bermanfaat karena memang ada janji dari Allah di dalam Quran, siapa yang berdoa aku kabulkan, berarti doa itu bermanfaat. Padahal bukan hanya dalam Quran Allah berjanji akan mengabulkan doa, banyak hadis-hadis Nabi juga. Ucapan-ucapan ulama juga mengarahkan ke sana. Tapi kenapa dalam bait ini hanya mengkhususkan Quran? Bahwa Quran telah mengatakan bahwa Allah telah berjanji akan mengabulkan doa, ya karena liqisarid dalalati alaihi, karena memang Quran ini secara khusus ya menunjukkan kepada kita bahwa memang doa ini diijabah, sehingga doa ini bermanfaat bagi kita di dalam qada yang mu'allaq ataupun qada yang mubram. Hanya saja dikabulkannya doa itu bermacam-macam. Tarotan yaqaul matlubu alal faur, kadang-kadang sesuai yang diminta, sesuatu dikasih Allah sesuatu itu. Kita minta cepet-cepet, Allah kasih cepet-cepet. Ya kadang-kadang kayak gitu. Ya Allah, saya punya hutang sekian juta, ya Allah tolong lunasi hutang saya bulan ini juga. Ya kadang-kadang Allah lunasi langsung tek. Ya melalui dengan cara-cara yang mungkin tidak kita pernah prasangka sebelumnya. Ya Allah, saya pengen punya keturunan, ya Allah tahun ini, Allah kasih ternyata keturunan tahun itu. Ya Allah, saya pengen dapat jodoh bulan depan, Allah kasih jodoh bulan depan. Kadang-kadang kayak gitu, sesuai dengan permintaan kita. Kadang-kadang lah, itu termasuk ijabah. Tapi kadang-kadang ya ta'akhuru li hikmatin, doa itu mengalami keterlambatan dalam pengabulannya. Meskipun sesuai dengan yang kita minta. Kita minta pengen punya mobil, ya Allah secepatnya. Ternyata nggak cepat, 5 tahun baru punya mobil. Ini termasuk ijabah, dikabulkannya doa, cuman agak telat. Li hikmatin, karena ada hikmah yang hanya Allah ketahui. Kadang-kadang kita pun tahu hikmahnya. Wa taratan taqaul ijabatu bi ghairil matlub, haitsu la yakunu fil matlubi maslahatun najizatun. Kadang-kadang ijabahnya doa enggak sesuai yang kita minta. Minta A dikasih B. Loh kenapa? Karena ada maslahat. Kenapa dikasih B? Ya. Waktu masih bujangan pengen punya istri cantik, hafidz Quran, bisa ngaji, solehah, keturunan kiai, kaya raya, wah pokoknya sabrek-abrek lah. Dikasihnya sama Allah sedang, nggak kebalikannya sih, sedang ya, kemudian nggak hafal Quran, ya solehahnya sedang juga nggak full. Tahu kenapa? Ada hikmah, ada maslahat, ya.
yang mungkin lebih baik dikasih yang seperti ini daripada sesuai permintaan. Ya, saya ingin punya harta kaya raya, biar saya bisa sodako, biar saya bisa zakat, membantu orang lain. Ternyata Allah kasih ya sederhana aja. Karena Allah tahu lebih maslahat kesederhanaan daripada kekayaan yang nanti menyebabkan dia durhaka kepadaku. Tuh, itu termasuk ijabah juga, ya. Aw yakunu fi ghairil matlubi alladhi waqa'a ma huwa aslah minal matlub al mad'u bihi. Ya, kadang-kadang ijabah itu Allah berikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ia minta karena ada hal yang lebih patut dan layak bagi dia ketimbang apa yang dia minta. Itu termasuk ijabah juga. Hanya saja ijabah itu, Pak, tidak artinya seperti pantulan suara. Kalau kita memukul kayu, langsung ada pantulan. Nah, ijabah itu tidak seperti pantulan. Tatkala kita memukul, langsung ada pantulan. Maksudnya apa? Ijabah itu, meskipun Allah kaitkan dengan doa, akan tetapi ijabah tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah kabulkan, ketika Allah tidak mengabulkan pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena dikabulkannya doa itu dikaitkan dengan masyiatullah, kehendak Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Fayakshifu ma tad'una ilaihi, maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya, insya'a, jika dia berkehendak, jika ia menghendakinya. Ketika kita mendapatkan bahaya lalu kita berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan bahaya itu, maka Allah akan hilangkan bahaya itu jika ia menghendakinya. Berarti dikabulkannya doa dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Allah berkehendak Allah kabulkan, kalau Allah tidak berkehendak itulah ketetapan Allah dan itulah memang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah bebas berbuat apapun pada hamba-hambanya. Hanya saja saya pernah melihat ya, ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa yang telah diucapkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Ini kitab yang sangat luar biasa ya, di dalamnya berisi ucapan-ucapan, kata-kata mutiara ya, ungkapan-ungkapan yang sangat menyentuh jiwa ya, yang langsung mengarahkan kita kepada Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah kitab ini Al-Hikam, kumpulan kata-kata mutiara yang keluar dari mulut seorang waliullah yang bernama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dimakamkan di Mesir. Ini kitab tasawuf ya, tapi lebih mengarah kepada tauhid. Ya, boleh juga nanti habis kita baca kitab Al-Hikam ya, kalau hatam kitab ini nanti. Ya. Gimana? Kitab Al-Hikam ya. Ada sebuah ungkapan yang luar biasa ya. Beliau mengatakan, la yakun ta'akhuru amaddil ata ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liyasika. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu saat engkau bersungguh-sungguh ya dalam berdoa kepadanya, menyebabkan engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah sungguh-sungguh berdoa, ya Allah, sampai udah nangis darah lah istilahnya, tapi tetap ini doa tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hal itu menyebabkan kamu ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabata, sebab ia telah menjamin bagimu suatu ijabah. Allah sudah jamin enggak? Sudah jamin. Ud'uni astajib. Allah sudah jamin doamu bakal diijabah. Maka ketika doa itu belum diijabah, terlambat pengabulannya, jangan pernah ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Fima yakhtaruhu lakala fima takhtaruhu. Sebab ijabah itu sudah Allah tetapkan sesuai dengan pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil lati turid. Dan di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kamu kehendaki. Ya, kalau bahasa simpelnya, semua akan indah pada waktunya. Itu kan? Itu ungkapan ahli tasawuf, Pak. Semua akan indah pada waktunya. Tapi pusing mah ada ya. Biasalah manusiawi. Tapi jangan pernah meragukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dijelaskan panjang lagi ya. Kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mungkin yang sudah punya ya terjemahnya. Sudah baca? Itu saja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita Mutu Maneka Malika masalahnya. Ya, bagus itu. Nggak apa-apa. Tapi jangan baca sendiri ya. Baca sendiri malah nanti takut salah paham, malah tersesat kacau nanti ya. Nah, jadi harus ada bimbingan nih. Kitab semacam itu nggak bisa dipahami sendiri, Pak. Ya, nggak bisa dipahami sendiri, harus ada bimbingan. Kenapa? Takut salah paham. Takut salah paham. Iya. Baik, kita lanjut. Kita